Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma syaddidna bil iman wahfadhu alaina ya Allah fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da mamatina. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saudara, bertemu lagi dengan saya Jena Arifin SPDI, penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Saudara, sungguh tidak terasa adanya perputaran waktu, silih gantinya siang dan malam. Sekarang sudah berada di penghujung bulan Sya'ban atau berada di akhir bulan Sya'ban. Dalam hitungan hari insya Allah kita akan tiba pada bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ta'ala ala abdihi. Unggulnya bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan Sya'ban seperti unggulnya Rasulullah mengungguli atas semua para nabi dan rasul. Dan unggulnya bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan di luar bulan Ramadan kafadillahi ta'ala ala abdihi, seperti unggulnya zat Allah sebagai Khalik dibandingkan dengan hamba atau kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, semestinya datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan hati yang gembira, dengan jiwa yang sangat lapang. Mengapa? Karena bulan Ramadan, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bahkan dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya dari seluruh bulan, yaitu bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan karomah, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi, saking mulianya bulan Ramadan, li'annal hasanata fihi mujdami'atun wa ta'atu makbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dzunubu maghfuratun wal jannatu mustaqatun. Saking mulianya bulan Ramadan dikatakan bulan karomah karena Rasul mengatakan li'annal hasanata fihi mujdami'atun, sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, maka kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'atu makbulah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita pada bulan Ramadan kita memperbanyak bermunajat kepada Allah, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, wa da'awatu mustajabah, seluruh doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita mesti mengetahui, saudara, apa-apa yang
menjadi sebab doa kita dikabul oleh Allah. Ada syarat ijabah doa. Tidak kurang dari 5 syarat ijabah doa. Apa itu syarat ijabah doa? Yang pertama, kita harus menjaga perut kita atau badan kita dari barang-barang yang subhat, riba, apalagi barang yang haram. Jangan sampai perut kita memakan barang yang riba, yang subhat, yang haram. Mengapa? Karena ketika badan kita memakan barang itu, maka doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, kullu lahmi nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging ataupun tulang belulang tubuh kita tumbuh dari barang-barang yang haram, yang subhat ataupun riba, maka fannaru aula bih, neraka lebih suka kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ijabah doa itu, kita mesti ketika berdoa itu benar-benar ikhlas. Karena berdoa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hukumnya wajib kita bermunajat kepada Allah. Wajib kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ini fi'ilnya fi'il amar, perintah. Sehingga ketika seseorang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah membenci. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adamu hina yaghdabu yas'al. Kemudian yang ketiga, saat ijabah doa itu ketika kita bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mesti kita harus khusyuk. Artinya kita harus benar-benar konsen, menyatunya antara hati dan pikiran kita. Munculkan sifat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kemudian yang keempat, syarat ijabah doa itu kita harus yakin terhadap ijabah doa. Bahwa setiap doa-doa kita pasti Allah akan mengabulkannya. Bahkan Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa alamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'an min qalbin lakhafirin lahin. Berdoalah kau kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Kau ketika berdoa itu harus penuh keyakinan bahwa doa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul berkata, wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'an min qalbin ghafirin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabul doa seseorang ketika dalam berdoanya ghafil dan lahin. Apa ghafil? Ghafil itu ketika memohon kepada Allah, diri kita lupa kepada Allah. Bahkan lahin, orang yang lalai dalam berdoanya, ini pun tidak dikabul oleh Allah. Mungkin ketika berdoanya sambil melihat TV, sambil tengkurap. Ini yang menjadi penyebab doanya tidak dikabul oleh Allah. Yang kelimanya istiqomah. Insya Allah ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak doa, kata Nabi, wa da'awatu mustajabah. Doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan karomah. Wazunubu maghfuratun. Dosa-dosa kita pun insya Allah dengan melaksanakan puasa bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada dosa dan khilaf. 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita selalu berbuat dosa. Ketika kita jujur kepada diri kita,
setiap hari, setiap saat kita banyak ghaflah daripada ibadah. Makanya dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman dan ikhlas, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, dikatakan sebagai bulan karomah, wal jannatu mushtaqatun. Surga pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tiba tanggal 1 bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat yang menjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Pintu-pintu neraka dikunci rapat oleh malaikat yang menjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Bahkan Rasul mengatakan, al jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga sangat mencintai, mendambakan, pingin surga dimasuki oleh 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara yang dinantikan oleh surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu bermudawamah membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan kesempatan kita untuk selalu memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan bukan saja di bulan Ramadan, setiap saat, setiap kesempatan mesti kita banyak membaca Al-Quran ini. Yang kedua yang dinantikan oleh surga, wahafidil lisan. Orang yang mampu menjaga lisan. Terutama pada bulan Ramadan, lisan kita mesti lebih dijaga lagi. Mengapa? Karena Nabi mengatakan, rubba sha'imin fajruhu min siyami ila ju' awal atas. Banyak orang yang berpuasa, tetapi pahalanya tidak ada. Hampa. Mengapa? Karena ketika berpuasanya, dia tidak bisa menjaga dari lagwi dan rafas. Kemudian, yang dinantikan oleh surga yang ketiganya adalah wamut imiljian. Orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir yang dinantikan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saudara, Allah memberikan kekuatan iman, kemampuan bagi kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, insya Allah dalam hitungan hari. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kehilapan, kekurangan, dan dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Singkat tetapi kemudian bermanfaat bagi saya dan saudara. Jazakumullah atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.